Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, berkahi siapapun yang Engkau hadirkan, berkahi siapapun yang menyaksikan. Jadikan pertemuan ini Engkau hujamkan hati yang hakul yakin padamu. Engkau ganti keraguan dengan keyakinan. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, rugi kalau tidak minta ke Allah. Boleh dikecilkan efeknya sedikit. Rugi kalau tidak minta ke Allah, karena cuma Allah yang bisa membulak-balik hati kita. Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah. Setiap saat dalam kekuasaan Allah, dialah Allah yang membulak-balik hati. Tidak ada nikmat dalam bentuk apapun kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau ingin yakin kepada Allah, ya harus minta kepada pemilik hati. Mau kenal ke Allah harus minta, karena Allah lah yang kuasa memperkenalkan dirinya. Kita simak sedikit nomor 48 yang kemarin ya, sebelumnya. Kajian Al-Hikam nomor 48. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alaika fakaifa yarfa'u ghairahu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u an yarfa'a hajatan 'an nafsihi fakaifa yastati'u an yakuna laha 'an ghairihi rafi'an. Jangan mengadu atau meminta sesuatu hajat kepada selain Allah, sebab ia sendiri yang memberi atau menurunkan hajat itu kepadamu. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Siapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari lainnya? Kita punya keperluan. Nah, keperluan itu Allah yang menciptakan. Contoh, lapar. Dari mana kita lapar? Kita tidak mengerti kenapa kita lapar. Allah yang menciptakan lapar, Allah yang menciptakan lambung, lambung perlu makanan untuk mengisinya. Allah juga yang bisa memberikan makanan itu. Bagaimana mungkin kita meminta kepada seseorang sesuatu yang kita meminta kenyang kepada sesuatu yang dia sendiri tidak bisa menyingkirkan kenyang lapar itu dari dirinya. Beginilah. Kita punya kebutuhan, keperluan tubuh ini. Itu Allah yang menciptakannya. Nah, orang lain juga punya keperluan. Dia tidak bisa menghilangkan, saya misalkan menghilangkan lapar. Tidak bisa. Nah, bagaimana mungkin kita minta tolong ke dia sendiri nggak bisa ngilangin lapar itu? Ya. Kayaknya kurang paham nih, atau saya yang kurang jelas ya. Jangan minta suatu hajat kepada selain Allah, sebab Allah sendiri yang menurunkan hajat itu. Seperti saudara ingin menikah, kenapa ingin nikah sama orang, tidak sama pohon aja ya? Karena Allah yang membuat kita tuh tertarik. Ada lapar, ada marah, ada keperluan tenang. Nah, hajat itu Allah yang menciptakan, Allah yang menyimpan pada diri kita. Kita ingin tenang, Allah yang menciptakan keinginan tenang.
Nah, setiap orang itu berhajatnya ke Allah karena yang menciptakan hajat itu adalah Allah. Jadi kalau kita minta ke orang, lah dia sendiri nggak bisa ngilangin buat dirinya sendiri. Bagaimana kita minta ke dia? Makanya minta segala hal itu ke Allah. Karena dia yang menciptakan segala hal. Kita punya keperluan, itu juga Allah yang menciptakan keperluan kita. Jelas hadirin? Makanya minta ke selain Allah itu Allah tidak suka. Berharap kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, Allah tidak suka. Makanya dibuatlah gelisah. Tenang dan gelisah itu Allah yang mengerjakan di hati kita, hadirin. Kalau kita ingat Allah, huwallazi anzalas sakinah, turunkan sakinah. Kita sibuk dengan selain Allah, turunkan gelisah. Gitu. Kita bersandar kepada selain Allah, Allah tahu nih, kita lagi ngarap-ngarap dipuji, taruh gelisah. Kita ingin diberi, taruh nelangsa. Coba ini ada tamu dari Majelis Taklim Hasanah. Cung mana? Hasanah? Bu, Ibu, boleh ngacungnya diturunkan ya, jangan. Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Sukses nanya ke tamu hadirin. Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Sukses hadirin. Kalau jamaah udah tahu nggak akan nanya gitu. Coba jamaah yang lain kalau dikejar anjing bagaimana? Doa. Baru lari. Sudah jangan berantem ibu-ibu. Anjing itu ciptaan Allah. Anjing itu milik Allah. Anjing itu menggonggong dengan izin Allah. Jadi kalau kita lihat anjing menggonggong atau menyalak, yang pertama kita ingat ya penciptanya, pemiliknya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Udah itu Allah akan ngasih jalan. Apakah kita perlu lari? Apakah nanti ada orang yang ngasih nakut-nakutin anjing ya, atau anjingnya jadi serem lihat kita seperti lihat singa atau apa. Mudah bagi Allah. Nah masalahnya adalah kalau ada apa-apa tidak lari ke Allah hati ini. Dan itu tahu dan tidak ada yang bisa menghilangkan apapun yang kita cemaskan selain Allah. Ingin tidur. Siapa yang bisa bikin tidur? Allah. Mau tahu caranya supaya bisa enak tidur? Ya sudah, tinggal zikir saja. Jangan mikirin pengen tidur, pengen zikir. Nanti tidur sendiri. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Kok udah tidur ya? Karena Allah tahu kita lagi zikir, tinggal diberi tenang. Tapi yang tidak tidur, aduh jam 12 belum tidur juga. Udah jam 1. Terus nggak tidur karena nggak ngandelin Allah yang menciptakan bangun dan tidur. Lapar, harus minta ke Allah, ya Allah saya lapar. Gampang bagi Allah, Allah tahu. Kalau tidak dikasih makan kita nggak bisa ibadah, betul? Tapi kenapa Allah sudah tahu kok rezeki saya sedikit? Mungkin supaya saudara besar syukurnya. Berapa banyak yang mendengar Idul Kurban bahagia? Pasti jarang makan daging kan? Berapa banyak yang dengar akikah ceria? Kenapa ada yang lahir harus akikah? Itu tuh karena Allah mau ngasih makan daging sama saudara ya. Jelas? Kenapa nikah disuruh walimah? Yaitu bagi-bagi rezeki bagi para mahasiswa dan santri yang terbatas ekonominya. Makanya sering nikah di sini. Ya, itu perbaikan gizi. Hadirin, tenanglah. Allah sudah tahu keperluan kita dan keperluan ini dirancang supaya kita minta ke Allah.
Allah sudah tahu kecemasan kita, dan tiap yang ngancam juga dengan izin Allah. Allah ingin kita berlindung ke Allah. Jadi memang semua ini dirancang supaya kita kembali ke Allah. Titik itu saja. Bu, Ibu, mau punya suami yang soleh? Yang ada dikemanain? Atau tinggal disolehin Ibu? Ibu langsung ingat suami tetangga. Enggak boleh. Yang ada diminta ke Allah. Ya Allah, Engkau yang membulak-balik hati suami saya. Udah takdirnya itu. Tinggal kita minta ke Allah dan gak bisa diakalin, Bu. Ibu dandan gak ngepek, ya. Yang ngebulak-balik hati mah bukan pakaian, Allah. Ya, saya makin tua, gak apa-apa. Udah tua-tua juga ciptaan Allah, benar? Kalau ibu ngandalkan penampilan, makin tua makin stres. Jangan takut jadi tua, Bu. Bu, tahu kenapa? Karena udah jadi. Jadi tamu jadi bulan-bulanan hadirin. Maaf ya, Bu. Jadi harus ke Allah segalanya. Sakit yang menyembuhkan siapa? Yang kita sakit dengan izin Allah bukan. Kalau Allah mau menyembuhkan tidak ada dokter, nanti ada yang ngebekam, ada tabib, dan semua juga Allah yang menyembuhkan. Tidak ada obat, mungkin dengan air zam-zam, mungkin dengan air ludah, asal yakin Allah yang maha menyembuhkan. Maka jangan bersandar ke dokter, ke obat, ke apapun syariat, bersandar ke Allah, tapi sempurnakan syariatnya. Berobat ke dokter, ke rumah sakit, makan obat, cuma jangan nyender kepada obat. Jadi kalau obat habis tuh jangan panik, karena Allah lah yang kuasa menyembuhkan, ya. Jelas hadirin? Jadi apapun tuh ke Allah saja nyambung. Masya Allah. Rasakan tenangnya hidup kalau selalu berhajat kepada Allah. Dengan keyakinan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut ke selanjutnya. 49. Al-Hikam nomor 49. In lam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak fahal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa mananan. Jika engkau tidak berbaik sangka terhadap Allah karena sifat-sifat Allah yang baik itu, maka berbaik sangkalah kepada Allah karena karunia pemberian Allah kepadamu. Tidakkah Allah selalu memberi nikmat dan karunia-Nya kepadamu? Nih, tadi adalah sifat Allah yang bisa memenuhi segala keperluan kita karena Dia yang menciptakan keperluan kita. Benar? Nih, berapa keperluan air mata kita? Gak tahu kan kita, tapi mata perlu air tidak? Allah ciptakan beres. Berapa bakteri baik yang harus ada di mulut kita? Kita tidak tahu. Allah tahu cukupi berapa kebutuhan oksigen kita sehari. Kita tidak tahu. Allah tahu cukupi, betul? Jadi jangan takut dengan kecukupan. Allah udah cukupi semuanya tiap saat. Nah, supaya kita yakin kepada Allah ini, kalau kita belum bisa yakin dengan janji dan jaminannya, mulailah kita lihat apa yang sudah Allah lakukan kepada kita selama ini. Ini agar kita yakin. Pak, ini Bapak, berapa tahun Pak usia Pak? 60. Pegang boleh mikrofonnya. Berapa tahun Bapak? 60.
60 tahun. Makan terus sepanjang hidup? Makan. Betul Pak? Betul. Minum? Minum. Pernah tahu tidak di mana sumber makanannya? Tidak pernah. Tidak tahu. Minum Bapak seumur hidup minum terus? Minum. Sehari 2 liter kurang lebih ya. Bapak pernah lihat mata airnya? Belum. Jawab. Belum. Belum. Jadi selama 50-60 tahun itu teh nggak tahu mata airnya ya untuk minum Bapak ya. Iya. Bapak tahu cara mensterilkan minumnya? Enggak. Tidak. Ya, tapi steril terus kan? Iya. Alhamdulillah. Enak ya Pak ya? Iya. Hah? Ya, udah gitu aja. 60 tahun beliau hidup, makanan ada terus. Nah, lihatlah apa yang Allah berikan kepada kita selama ini membuat kita husnuzon kepada Allah. Mana yang wajah-wajah banyak masalah? Sini saya aja lah. Apakah hidupnya banyak masalah? Banyak sekali. Apakah selama ini masalah bisa dilalui? Alhamdulillah itu. Dibully rame-rame 7 tahun, beres. Lalu bagaimana menjalani hidupnya? Jalan, show must go on. Paling enak nanya sendiri, dijawab sendiri. Saya selisih 3 tahun sama Bapak nih, 56, 57, banyak masalah teh. Saya senang mengingat masalah tuh, mengingat pertolongan Allahnya. Lolos lagi. Dulu pesantren ini sulit sekali. Sekarang lolos, ada jalannya. Pernah dihimpit masalah pelik, beres lagi. Nah ingat semua pertolongan Allah. Itu jadi yakin kita kepada Allah. Nah sayangnya orang jarang tuh mengingat karunia Allah. Justru yang diingat tuh yang belum ada. Yang diingat itu yang belum punya. Jadi stres. Jadi ke Allah teh curiga aja. Gitulah hadirin. Salah satu tafakur yang paling saya sukai adalah saya senang mengingat apa yang Allah berikan. Jadinya pede ngadepin hidup ini. Karena yakin Allah itu maha baik. Dan terbukti puluhan tahun hidup tetap rezeki ada. Masalah ada jalan keluarnya. Jadi apalagi yang dicemaskan, selain cemas kita kufur nikmat. Cemas tidak sabar. Cemas kalau kita berburuk sangka dan tidak ridho. Berapa kali kita ngadepin kepahitan? Tes, berapa kali kita ngadepin kepahitan dan ternyata lolos, benar? Yang tadinya kita anggap gawat, bahaya, tapi lolos. Itu teh pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin reverbnya yang dikecilkan ya. Baik, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan cinta Allah? Ada dalilnya. Surat Ali Imran ayat 33. Banyak dalilnya ya. Yang pasti mah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Banyak innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, ini ada deh, dicari aja lah di Quran banyak ya. Bagaimana caranya atau di perpustakaan ya. Tetapi yang paling penting adalah coba dibacakan Ustaz. Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum
wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi harus belajar bagaimana meneladani keteladanan Rasulullah SAW. Yang fardu bersegera, yang sunnah disempurnakan dengan yang sunnah. Makin mirip dengan kepribadian Rasul, lahir batin makin dicintai Allah. Itulah kurang lebih. Jangan ngarang, tidak usah mengada-ada di dalam beramal, ya. Karena makin mirip dengan keteladanan Rasulullah, maka insya Allah makin dicintai Allah. Ibu, ada yang mau nanyakah? Silakan. Cukup aja segitu ya. Alhamdulillah. Ada enggak? Masih. Mau tanya ini tidak sesuai dengan apa yang di. Harus sesuai, Bu. Gimana? Nanti aja nanyanya ya. Bisi jamaahnya lagi nunggu yang sesuai. Ya. Kan misalkan berapa harga telur kan kurang pas hadirnya. Yang sesuai ada tidakkah? Nanti ya Bu, harus yang sesuai dulu. Supaya aura pikiran kitanya tidak kemana-mana. Supaya tetap fokus kepada Allah. Ya. Ini maaf hadirin, saya agak lowbat nih. 3 hari ini, Masya Allah, menjelang Pilpres ini, jadi banyak mikir. Halo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil. Mohon izin bertanya. Ujian itu diturunkan atas 2, Pak. Yang pertama kepahitan dan kesenangan. Nah, bagaimana kita membedakan ujian kesenangan tersebut sebagai karunia dari Allah atau ujian yang memang ditujukan untuk kita melewati ujian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat mana, ujian kesulitan atau ujian kesenangan? Saya nanya itu. Berat mana, Dek? Yang kepahitan atau kesenangan yang kira-kira lebih berat? Yang banyak yang lulus yang mana? Kepahitan atau kesenangan? Kepahitan. Ya, karena kesenangan ini disukai nafsu jadi gampang lalainya. Contoh dipuji. Dipuji itu nafsu senang. Jadi gampang sekali lupa ke Allahnya tuh. Jarang yang dipuji itu jadi makin nangis syukur jarang. Tapi kalau dicaci, tolongan ya Allah. Gitu adalah. Kalau lagi banyak uang, susah. Mau sedekah meningkat susah. Tapi tidak punya uang, ya Rob, ya Hayyu, ya Qayyum. Terutama pas ditagih. Ini sederhana aja, ditagih nih ya. Yang nagihnya kurus, kering, lemes. Dan yang nagihnya preman, otot kawat, balung besi, leher beton. Kira-kira zikirnya kuat yang mana? Kan? Ditagih oleh yang kurus atau yang keker? Tuh, makin kuat ancamannya, biasanya makin kuat ke Allahnya. Ya Allah, tolong, gitu kan. Tapi kalau yang nagih naon sia tong ngajago, gitu ada. Yang nagihnya kurus malah diancam. Makanya jangan berburuk sangka dengan kepahitan, karena boleh jadi itu lebih besar karunia Allah dalam kepahitan dibanding dalam kelapangan. Amang ngerasa sekali itu dulu waktu diuji dengan kekayaan, kekaguman, pujian, popularitas, susah. Nggak nikmat menurut nafsu, ya. Kalau nikmat menurut nafsu berarti lupa ke Allahnya.
Nah di dalam ujian kesenangan tuh nafsu tuh berjaya, tempat dia berpesta pora. Tapi ketika dihina, dibully, dicaci, mulai ketemu siapa diri kita. Makanya Darut Tauhid dulu ketika diuji dengan babak melimpah drobah dari Darut Tauhid jadi Darut Duit. Tauhidnya rusak. Tapi ketika dihantam badai waktu itu, ketika babak ketiga, babak belur ya, barulah kita kembali ke Allah. Nah sekarang diuji lagi nih. Dunia didatangkan, masjid dibuat bagus, pesantren bagus, yang daftar, banyak. Ini ujian lagi nih. Kalau fondasi tidak kuat, ada yang rontok juga. Makanya yang dicemaskan Rasulullah itu bukan kemiskinan sebetulnya. Yang dicemaskan oleh Rasulullah itu adalah kemewahan. Karena dalam kemewahan inilah orang jadi cinta dunia. Serius hadirin. Saudara dikasih uang 10.000, 50.000. Bagi orang yang biasa punya uang dikasih 1 juta, dikasih 50.000, kira-kira bersyukur atau jengkel? Bagi yang biasa tidak punya uang, diuji dengan kefakiran, dikasih 50.000, syukur atau jengkel? Uangnya sama tuh. Tapi ada yang sujud syukur, ada yang bisa jengkel. Mana kira-kira yang lebih banyak syukur? Yang pahit atau yang lagi berlapang-lapang? Yang pahit. Orang yang kepahitan tuh mudah sekali syukurnya. Misalkan sedang makan hanya dengan nasi dan jambar roti, terus di sini ada gepuk ya, dan ada bakakak ayam. Dia syukur sekali ya. Gitulah. Jadi jangan berburuk sangka kalau sedang diberi kepahitan, karena boleh jadi di sanalah Allah memberikan karunia yang sulit didapatkan dengan pemberian kelapangan. Tidak usah pengen hidup sulit ya, belum tentu sabar juga. Gitu. Terakhir. Ya. Silakan. Besok penutupan pendaftaran capres dan cawapres. Sekarang tuh pada stres semuanya. Saya ikut memantau dari kedua belah pihak. Siapa yang paling stres? Yang paling ingin. Kenapa saudara tidak stres? Udah nggak pengen ya nggak? Serius? Siapa yang paling stres di antara pemuda? Yang paling pengen nikah dan belum ada calonnya. Yang belum pengen nikah, stres tidak, Dek? Melihat pernikahan, melihat pelaminan, ada stres enggak? Enggak ada, baru kelas 2 SD. Makanya kalau tidak hati-hati banyak keinginan teh siap-siap tersiksa. Makin bagus, makin mahal, makin mewah, makin nyiksa tuh. Sok ibu, nafsu sukanya karet gelang atau gelang emas bu? Yang bikin ibu menderita kira-kira gelang emas atau karet gelang? Sudah ke ibu lah. Si ibu mau ke manehna. Bu, yang bikin ibu gampang ria karet gelang atau gelang berlian? Ibu pakai karet gelang mah normal tangan teh. Coba pakai gelang emas ya kan? Ustadz boleh saya nanya? Ya Dek, silakan. Mikrofon tolong. Supaya ganjil. Halo petugas, ayo bergerak. Itu memang mikrofonnya tadi ada, maaf. Ya terima kasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Santri Safitri dari SMKDT izin bertanya, bagaimana Tunggu caranya? dulu, kalau izin bertanya teh diizinkan atau Iya. tidak? Ya nggak? Diizinkan Sapitri. Bagaimana cara minta? Jangan, itu kan terlalu mesra. Dan langsung aja ke pertanyaan. Jadi disangka ada hubungan nanti. Silakan Sapitri. Bagaimana cara minta sama Allah, tapi waktu untuk berdoanya itu sedikit, tapi kita juga berusaha untuk konsisten agar doanya diijabah. Terus kan kita juga malu banyak dosa sama Allah, tapi kita juga pingin meminta sama Allah gitu. Ya tinggal minta weh. Atuh kanda Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Jadi nggak susah kalau minta ke orang kita harus ngadep, ngedeketin. Lah minta ke Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Nggak perlu banyak waktu. Nih sambil duduk begini bisa sambil minta, betul? Setiap saat bisa minta, setiap saat. Dan enggak ada penghalang. Allah Maha mendengar, Maha dekat, Maha tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati kita. Bahkan enggak pakai ngomong lisan juga, hati ngejerit juga udah ketahuan oleh Allah. Terus ke Allah. Mau minta apa sih? Hah? Oh, saya tahu ya. Minta apa coba? Kesuksesan di dunia dan di akhirat untuk membanggakan orang tua. Membahagiakan. Adep minta apa ke Allah teh? Mau apa coba? Yang jelas, yang jelas. Apa? Ingin mendapat kesuksesan di dunia dan di akhirat. Atau tinggal pokoknya kayak gitu ya Allah Rabbana. Ya tapi kan malu dosanya banyak gitu. Ya tuh tobat atau banyak dosa ya. Jangan sampai ketipu setan. Saya mah banyak dosa, nggak pantas. Itu malah ketipu ya. Tinggal minta ampun. Siapa di antara kita yang tidak punya dosaan? Seburuk-buruk orang yang berdosa adalah yang tidak tobat. Ayo tobat, perbaiki diri. Saya udah tobat, bikin dosa lagi, tobat lagi. Dan memang kita mah begini manusia mah. Tapi gimana ya kalau tobat? Nanti kalau tobatnya bagus, remnya jalan. Sebelum bikin maksiat tuh ada jangan. Mungkin kebobolan lagi, tapi tobat lagi, nanti makin kuat remnya gitu ya. Terima kasih hadirin, Masya Allah. Mudah-mudahan sekarang kita ini meminimalisir atau sekuat tenaga mah jangan ngarap-ngarap ke makhluk ya. Bergaul dengan manusia tuh 3 kuncinya, jangan ngarap-ngarap dari makhluk, cukup ngarap-ngarap dari Allah, tapi boleh ngarap-ngarap diri manfaat untuk orang lain. Dan ngarap-ngarap orang lain jadi dekat dengan Allah boleh, bagus malah. Yang jangan itu ngarap-ngarap dipuji, dihargai, dikagumi, dicintai, diberi. Karena nggak punya. Mereka jangankan buat ngasih ke kita, buat dirinya aja. Kalau Allah nggak kasih nggak dapat. Boro-boro orang nolong kita, buat nolong dirinya aja nggak sanggup. Kalau nggak ditolong oleh Allah, ya. Makanya mulai sekarang boleh minta tolong mulut, boleh kalau mulut. Tolong dong saya ambilkan, boleh. Tapi hati jangan. Saya pinjam uang, bisa saya pinjam uang, hati ya Allah engkau yang membulak-balik ya. Kalau mulut dan hati ke makhluk berat hidup ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan nikmat iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin, saya mohon maaf nih saya agak lowbat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.